dia akan dipastikan mati dalam keadaan kafir kalau terus-menerus melakukannya sampai mati dan melakukan itu yang salah satu dari 6 perkara ini. Maka dia disebutkan mati dalam keadaan kafir suul khatimah, kecuali kalau dia sebelum mati sempat bertobat, dapat inayah, dapat hidayah Allah SWT, baru dia bisa lolos dari mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah, auzubillah, semoga Allah SWT menjaga kita semua dari keenam perkara tersebut. Dalam sebuah wasiatnya dulu, kalau tidak salah pernah kita baca wasiat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengingatkan agar para muridnya menjauhi 6 perkara yang akan menjadi sebab suul khatimah. Usikum bil bu'ud min umurin. Aku wasiatkan kalian untuk menjauhi beberapa perkara. Kullu man waqa'a fi amrin minha amatahullah kafiran wal iyadu billah. Setiap orang yang terjerumus pada salah satu dari perkara tersebut, dia akan dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang pertama, kasratu izayatil muslimin. Sering ganggu kaum muslimin secara umum ya. Sering nyakiti orang kaum muslimin. Tetangganya tidak pernah tenang dengan orang ini. Sering menyakiti orang lain. Ganggu orang muslimin. Dia menjadi sebuah tradisi ini. Kerjaan dia itu mengganggu kaum muslimin. Ini orang kalau tidak tobat sampai akhir hayat, kerjaannya suka ganggu kaum muslimin. Ini dipastikan kata beliau mati dalam keadaan kafir. Suul khatimah ini. Yang kedua, al-iksar minaz zina tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Hafidz. Sering berzina, suka berzina, hobi doyan zina ini. Min ghairi taubatin, tanpa taubat. Tanpa tobat itu. Merasa zina itu sebagai obat kuat apa bagaimana sehingga kalau tidak zina itu lemes dia. Ini bahayanya. Merasa dan tidak merasa sesuatu yang haram lagi itu. Nauzubillah ini. Kalau sampai mati dia begini terus, tidak tobat, mati dalam keadaan seperti itu. Kata Syekh Ahmad Tijani, dia dipastikan mati dalam keadaan kafir. Kemudian ketiga, waddi'aul wilayah bil kadzib. Ngaku-ngaku wali dengan kebohongan. Ngaku-ngaku wali ini. Punya keistimewaan ini, bisa ini, bisa itu. Akhirnya dia ngaku menisbatkan dirinya sebagai salah seorang dari wali Allah dengan bohong. Ini kalau tidak bertobat ya sama dengan orang yang berzina tadi. Wal intisab lil masyiyah bighairi izin. Ini juga mengaku syekh tanpa ada izin. Kalau dalam tarekat Tijaniyah itu menisbatkan dirinya sebagai muqaddam tanpa ada izin sahih dari seorang yang bisa membaiat untuk menjadi muqaddam. Apalagi kalau sampai dia membaiat orang, dia tidak punya izin tapi kok membaiat orang umpamanya. Ini orang seperti ini, kalau dia tidak bertobat, maka ini dikhawatirkan dia akan dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian wa ta'ammudul kadzib ala Rasulillah bihikayati qauli, sengaja berdusta atas nama Rasulullah dengan menghikayatkan sabdanya Nabi tapi bukan sabda Nabi. Dia tahu itu bukan sabda Nabi tapi bikin-bikin sendiri umpamanya. Berdusta atas nama Rasulullah, meriwayatkan hadis palsu. Ini juga kalau dia tidak bertobat sampai akhir hayat, itu ancamannya akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal inhimak fil ghanimah wan namimah bila taubah. Yang terakhir adalah yang keenam, orang yang tenggelam dalam ghibah, ngerasani dan juga ngadu domba. Kerjaannya sudah setiap hari ngerasani, ngadu domba. Pokoknya itu saja kerjaannya. Orang ini dia kalau tidak tobat sampai akhir hayat seperti itu kerjaannya, tidak tobat, maka amatahullah kafiran. Dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan kafir, kata Syekh Ahmad Tijani.
Fahadi umur yaqta li sabiha yuqta sabi annahu yamut kafir. Perkara-perkara yang 6 tadi dipastikan kepada pelakunya itu akan mati dalam keadaan kafir, walau amila ma'amil illa ayyatub. Apapun yang dia lakukan, ibadah apapun yang dilakukan, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, umpamanya sedekah setiap hari ratusan juta, Nah, tapi kalau salah satu dia lakukan, maka dia akan mati dalam keadaan kafir illa ayat, kecuali kalau tobat. Kecuali di akhir hayatnya umpamanya tobat dia, baru bisa. Karena Allah tidak menutup pintu tobat. Kapanpun bisa bertobat selama roh itu belum sampai yugharghir, maka bisa bertobat. Itu. Salah satunya, tidak harus 6-6-nya, salah satunya saja, itu akan mati dalam keadaan kafir. Wa inna ma yuhtam lahu bil kufri idza baqiya musilan ala dzalik hatama. Dia akan dipastikan mati dalam keadaan kafir kalau terus-menerus melakukannya sampai mati dan melakukan itu, yang salah satu dari 6 perkara ini. Maka dia dipastikan mati dalam keadaan kafir suul khatimah, kecuali kalau dia sebelum mati sempat bertobat, dapat hidayah Allah SWT, baru dia bisa lolos dari mati dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah, auzubillah, semoga Allah SWT menjaga kita semua dari ke-6 perkara tersebut.